Kami mengambil keputusan bahwa peternakan sapi perah merupakan hal yang patut atau layak kita coba untuk kembangkan di daerah Kabupaten Agam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yogip Sekafik. Kali ini saya berada di kawasan Bukit Tinggi, tepatnya di Lasi. Jadi saya akan coba mengajak teman-teman melihat farm sekaligus tempat pengolahan susu sapi menjadi keju. Jadi bagi teman-teman yang belum like video saya, silahkan di like dulu. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu teman-teman ya, biar channel saya makin berkembang dan saya lebih semangat lagi bikin konten video selanjutnya. Oke teman-teman, kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhatril, peternak sapi perah dari Kabupaten Agam sekaligus pengolah susu menjadi keju. Usaha kami terletak di Nagari Lasi, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Peternakan sapi perah Lasi Dairy Farm ini kita mulai tahun 2016, berawal dari keinginan saya untuk pulang ke kampung. Sedikit banyak ingin memberikan kontribusi terhadap nagari. Jadi tahun 2016 kita mulai. Kami tertarik untuk melakukan usaha peternakan sapi perah karena yang menurut hemat kami, Kabupaten Agam secara khusus, Sumatera Barat ataupun Indonesia secara umum sebenarnya memiliki potensi pertanian dan peternakan yang sangat besar. Akan tetapi kita melihat sampai saat ini belum begitu banyak generasi muda yang tertarik untuk menggarap hal tersebut. Sesungguhnya latar belakang saya sebenarnya adalah sarjana teknik mesin, kemudian melanjutkan ke perminyakan. Akan tetapi karena saya ada berkeinginan untuk pulang kampung, untuk menetap di kampung, opsi utama adalah melakukan kegiatan usaha dalam bidang peternakan dan pertanian. Dan kebetulan yang menjadi passion bagi saya adalah peternakan. Jadi kami mengambil keputusan bahwa peternakan sapi perah merupakan hal yang patut atau layak kita coba untuk kembangkan di daerah Kabupaten Agam. Biasanya aktivitas penduduk itu mulai dilakukan jam 7 atau jam 8 pagi. Akan tetapi kalau kita berusaha sapi perah, setelah subuh kita sudah harus mulai masuk ke kandang, memandikan, membersihkan kandang, melakukan pemerahan. Nah, itu dilakukan pada suhu yang cukup dingin, apalagi kita di daerah pegunungan. Tidak bisa kita pungkiri masyarakat kita Sumatera Barat tidak memiliki budaya minum susu segar. Kita sudah terbiasa meminum susu bubuk, susu instan dan segala macamnya, sehingga ketika kita menawarkan produk susu segar, kita butuh usaha yang ekstra, butuh waktu untuk mengajak, untuk mengedukasi masyarakat bahwa sebenarnya susu segar itu sangat baik
Kalau dari beberapa diskusi, yang pertama yang paling bagus itu adalah ASI, susu ibu. Kemudian adalah susu segar, baik susu sapi, susu kerbau, susu kambing. Artinya kualitas susu segar ini sangat bagus dibandingkan dengan susu bubuk yang ada di pasaran. Akan tetapi karena tidak menjadi budaya bagi masyarakat kita, sampai saat ini pun kami masih sebenarnya masih mengalami kesulitan dalam pemasaran susu segar. Akan tetapi persoalan tersebut tentu harus kita carikan solusinya. Bagaimana supaya persoalan pemasaran untuk sementara waktu bisa kita selesaikan dan usaha tetap harus berjalan. Tahun 2017 kami membangun divisi atau unit produksi keju lasi. Unit produksi ini mengolah susu-susu yang tidak terjual. Rata-rata setiap hari kita hanya bisa menjual susu segar itu sekitar 30-50%. Artinya 50% susu segar yang kita hasilkan setiap hari kita olah menjadi keju. Dengan kondisi tersebut kita punya, yang pertama kita punya jaminan pasar, kedua kita punya kestabilan harga. Artinya kita tidak pernah punya kekhawatiran produk susu kita akan terbuang, dan kita juga tidak pernah punya kekhawatiran bahwa harga dari produk kita diintervensi oleh pihak lain. Jadi artinya kita dengan pengolahan hasil tersebut kita punya kepercayaan diri dalam berusaha. Sampai saat ini pemasaran dari produk kita alhamdulillah sudah sampai ke mencakup Sumatera Barat, Riau dan Jambi. Kemudian ke depan kita sebenarnya merencanakan bahwa Kabupaten Agam mulai dari Nagari Lasi bisa menjadi sentra sapi perah. Namun kekhawatiran beberapa orang bahwa untuk membangun usaha peternakan di Sumatera Barat secara umum itu cukup sulit, karena peternakan itu sangat dekat hubungannya dengan lahan hijauan. Sementara kita ketahui lahan di Sumatera Barat masih menjadi isu sentral. Tapi kita melihat bahwa sebenarnya persoalan itu bisa kita atasi dengan menggunakan konsep inti dan plasma. Jadi anggaplah Lasi Dairy Farm ini dengan unit pengolahan keju lasi menjadi inti. Nah, kemudian masyarakat sekitar bisa menjadi plasma. Jadi kita mengajak masyarakat yang anggaplah punya lahan tidur, lahan yang tidak produktif, mungkin kalau sekiranya itu ditanam dengan hijauan bisa untuk memberi pakan 5-10 ekor sapi perah. Nah, itu target-target yang kita ajak bekerja sama untuk menjadi plasma. Ya teman-teman, ini hasil susunya ya yang sudah diperas. Jadi masih satu blok kandang. Jadi dapat 2 tabung susu. Ini prosesnya sudah modern ya, menggunakan mesin. Jadi dihisap dari sapinya langsung. Dan ini susunya. Ini lagi ngapain nih Pak? Susu. Lagi beli susu? 10 liter. Berapa? 10. 10 liter ya? Iya. Ini rencananya buat apa Pak? Ini untuk ternak kambing. Ternak kambing? Oh, Anak jadi kambing. anak kambingnya minum susu sapi? Iya. Oh gitu. Jadi susu murni ini tibalnya ya? Iya. Jadi di sini udah langganan berarti Pak? Udah dari awal. Dari awal ya? Jadi Kita pasar pertama mengambil. oh gitu. Jadi tujuan Bapak beli ini buat anak kambing gitu. Jadi Bapak ternak kambing? Iya. Di mana Pak? Di sebelah, desa sebelah. Oh, desa sebelah. Candung. Di Sandung ya. Berarti ini tujuannya buat anak kambing ya. Itu kenapa tuh Pak dijadikan susu sapi gitu? Apa itu? Kalau untuk pembesaran anak itu bagus dengan susu sapi. Oh gitu. Karena susu sapi banyak lemaknya. Iya. Kalau susu kambing lemaknya sedikit.
Tapi susu kambingnya nanti, fisiknya kurang. tapi susu kambingnya Susu kambingnya kita jual. oh gitu. Susu kambing dijual buat beli susu sapi gitu. Oh gitu. Berarti udah langganan sini Pak ya? Tiap hari nih Pak? Sekali 3 hari atau 2 hari. Oh gitu. Oke lah Pak, makasih Pak ya. Ya. Setelah proses pemerahan susu sapi selesai, sebagian dari produk susu kita langsung kita olah menjadi keju. Proses pengolahan keju ini pun juga cukup panjang. Yang pertama sekali, susu yang memiliki suhu sekitar 32 sampai 35 derajat diberi dengan asam sitrat yang bertujuan untuk menurunkan tingkat keasaman susu. Kemudian ditunggu sekitar 5-10 menit, kemudian ditambahkan dengan rennet. Rennet ini bertujuan untuk melakukan pengumpalan, jadi padatan susu dikumpalkan. Kemudian setelah susu mengumpal seperti tahu, kemudian kita pisahkan cairan susu dengan padatan susu, atau whey dengan kur. Nah, proses pemisahan ini dilakukan dengan memotong susu yang telah mengumpal tadi berbentuk dadu, kemudian didiamkan beberapa saat, kemudian disaring. Nah, padatan susu ini yang disebut curd ini yang kemudian kita olah menjadi keju. Diolah menjadi keju menggunakan mesin kira-kira 15-20 menit, itu sudah berupa keju mozzarella yang bisa kita konsumsi. Hanya saja untuk didistribusikan, keju ini harus kita simpan dahulu sekitar 24 jam, kemudian dipotong dan dikemas dengan menggunakan plastik vakum, kemudian dibekukan 24 jam, kemudian keju sudah siap untuk dipasarkan. Kegiatan berwirausaha atau entrepreneurship ini sangat penting dilakukan oleh generasi muda saat ini. Kemudian yang lebih utama sekiranya itu bisa dilakukan adalah membangun usaha di daerah kita sendiri atau di kampung kita sendiri, karena yang paling signifikan kelihatannya bahwa membangun usaha ini di samping membuka lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, apakah itu lahan tidur. Kemudian yang bagus, nilai tambah ketika kita melaksanakan usaha di daerah lokal itu yaitu yang pertama memperkenalkan daerah, memperkenalkan potensi daerah, dan bonusnya yaitu ada perputaran uang di daerah tersebut sehingga bisa memberikan dampak positif bagi kegiatan ekonomi lainnya. Bagi kawan-kawan yang tertarik dengan kegiatan kita di Lassi Dairy Farm, ingin melakukan kegiatan eduwisata atau liburan keluarga, silahkan datang ke Nagari Lassi, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam. Kemudian kami juga mengajak untuk mengkonsumsi susu setiap hari dan mengkonsumsi produk-produk turunan susu seperti yogurt, keju, karena memang sangat baik untuk kesehatan. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih telah menonton tayangan ini, channel YouTube ini. Mudah-mudahan tayangan ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.